hammin faraja. Setiap kesusahan hatinya, kesedihan hatinya, ketika membiasakan membaca istighfar, Allah sediakan kelapangan dalam jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pasti sedunia pernah sedih, pasti pernah gundah gulana. Apalagi kini kita dalam keadaan duka cita, pasti sedih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada anak yang ditinggalkan, anak pasti sedih. Ada istri yang ditinggalkan, pasti istri sedih. Tapi ketika Bapak Ibu melazimkan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dilapangkan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah para nabi alaihi salatu wasallam sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian mereka dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilapangkan oleh Allah dadanya. Alam nasrah laka sadrak. Tidakkah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Untuk ajuleh bersedih wahai Muhammad. Engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah melapangkan dadamu. Nah, ketika kita sudah lapang dada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia ku jadi lapang Rasul. Maka timbullah rasa syukur, rasa sabar ketika hati lapang. Tapi Bapak Ibu, kalau hati sampai, apa terjadi lepas? Enggak tahu kama kadionyok badannya. Ya tuan Pak ya. Kalau hati sampai, pangana sampai, satu orang mencari berbulu sunci matuan. Berbulu sunci matuan mencari orang apa? Kalau hati sampai. Tapi kalau hati lapang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika diberi cobaan oleh Allah, bersabar. Ketika tidak diberi nikmat oleh Allah, bersabar. Ketika dihina oleh orang, bersabar. Artinya lapang sendiri itu. Lapang. Maka ketika di hati na lapang tadi Bapak Ibu, sifat-sifat mulia akan lengket dalam diri kita. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan berang, jangan berang. 3 kali Rasulullah ulang-ulang tu. Maknanya, kalau berang hati sampai jadinya. Hati sampai. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasakan membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau awaklah minta ampun kepada Allah, hatiku menjadi tenang Bapak Ibu. Tenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya Bapak Ibu kalau berang kana, Allah saberang-berangnya kana tu, terakhir nana ibu kecian. Kalau awak beriman kepada Allah, astagfirullah perangai yang leguna. Aduh astagfirullah, lapang hati rasanya. Tapi kalau tambah lo cari pungkang kira-kira apa? Kaki gue nanya kau bunuh-bunuh sekali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau berang perbanyak istighfar. Kalau galau banyak istighfar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. InsyaAllah Allah akan berikan faraja. Allah berikan kelapangan. Kemudian yang kedua, wa min kulli dhiqin. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kesempitan dalam kehidupan. Tadi rasa dalam diri waktu Pak. Kini dalam kehidupan kita sampai. Kama ke di ojongan badanku sampai rasanya. Nado tampik batenggang le Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia ayah lah meninggal. Kan itu ratuk saduang Pak ya. Ayah meninggal, ibu meninggal, kamala ke tenggangan badan le kuma. Itu ni. Kama ke tenggangan dia awak marasu diri awak sampai. Dek karena awak jarang membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dek awak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan hidup kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sampai hidupnya Bapak Ibu. Yang pertama ketika umur beliau dalam kandungan 6 bulan telah meninggal ayah beliau. Meninggal tak sempat beliau mencari ayahnya. Ketika umur beliau 6 tahun
meninggal ibunda beliau yang tercinta. Panca lihat ibunya meninggal puluh. Panca lihat seorang ibunya meninggal. Kemudian setelah itu awaklah tunggal berbeleng kama hidup kadigantung, datang kakek beliau. Dijadikanlah diangkit beliau jadi untuk diasuh di rumah kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Setelah beliau berumur kaum muslimin yang dirahmati Allah, beliau ditinggalkan oleh Abdul Muttalib, kakek beliau yang paling beliau cintai. Lah meninggal pula. Umur ketik berupa. Sudah tu diambil, diasuh oleh paman beliau yang paling miskin. Siapa tu? Abu Talib. Sudah tu meninggal Abu Talib kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah meninggal Abu Talib disusul isteri beliau Khadijah binti Khuwailid. Sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Husni. Tahun penuh duka cita. Awal duka cita lihat dulu diperingati orang bu. Lain disapi orang. Oh, Safandi itulah banyak meninggal orang itu. Kelihatlah tahun kini kita namakan dengan tahun berduka cita. Nabi belum yakin Nabi lipat. Tapi sudah dikenal dengan Amul Husni. Tahun berduka cita. Waktu itulah Rasulullah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nak jadi amih yang murni Bapak Ibu. Maka hidup kita memang sempit Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada hidup yang senang di dunia aku Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagi orang yang beriman kepada Allah, duniaku seperti penjara. Seperti penjara. Tidak ada yang senang bagi orang beriman ku Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan awak berkecewaan kepada Allah. Ya Allah, mau beriman kepadamu, tapi alun diuji oleh Allah. Allah tak akan memperdiakan kita mengecehkan. Amanna ya Allah, kami beriman kepadamu sebelum kami uji dulu iman mereka. Jadi kita pasti akan diberikan kesempitan oleh Allah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kesempitan itu datang, Allah akan berikan kita makhraja. Allah beri kita solusi. Orang Minang dulu Buramu majakan Bapak Ibu, kalau iman samparono, ketika hidup masalah banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai hidup bisa mau seperti mau jua di dalam pariwa. Kalau iman sempurna, kesabaran penuh, iman kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna, bisa seperti mau jual di dalam pariwa. Tahu Bapak Ibu pariwa, para ketenya tu. Bisa Ibu mau jual di sini. Tapi mentullah pepatah, sampi-sampinya hidup punya solusi. Sama pandeka Bapak Ibu, tahu Bu pandeka apa? Pandeka tu kalau latas duitnya anak keluar. Silik terakhir, artinya tak kepatah akalnya tu. Artinya ketika kita membiasakan membaca istighfar, apapun kehidupan masalah yang merundung kita, ada solusi yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malah masalah polah sampai ledawa, ladimpi ledawa, sudah tu tibolo masalah nan lain. Istilah orang Minang sabikan, lah sudah jatuh atas timpo tanggo dole. Rugi dua kali. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kesempitan yang paling luar biasa adalah ketika kita meninggal dunia, Allah tidak menolong kita. Allah tidak menolong kita. Itulah kesempitan yang paling luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau kesempitan dunia aku cuma sepele baru Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengadu kepada Allah, Allah buat rumit kita untuk bersobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dunia saja Bapak Ibu, payah ke pengadilan, dapat kasus, dapat pengadilan. Di pengadilan dunia saja kita lah payah. Allah payah apa lagi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kasih awak ke minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala. Maka cisnya amalan kita salah satunya adalah amalan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, wa razaqahu Allah Subhanahu wa taala
akan berikan dia rizki. Rasaki Allah nan magiakan Bapak Ibu. Tapi dititipkan ke suatu benda atau kepada manusia. Rasaki yang rasaki min haitsu la yahtasib. Rasaki yang tidak ada pintunya. Rasaki yang tak tahu di mana datangnya. Tiba-tiba rasaki ku ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata ulama, salah satu keberkahan rizki itu adalah rizki itu bisa membawa kebaikan kepada kita, dan rizki itu tak tahu senawak lah kayu saya. Salah satunya bisa kita cari Bapak Ibu, kalau orang pergi haji, Allah akan berikan berlipat ganda kekayaannya Bapak Ibu. Orang suka bersedekah, Allah akan lipat gandakan. Artinya dari sini. Nah, orang yang suka beristighfar kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang indah pernah sangko-sangko akan datang dari sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri takziah kita pada malam ini, kita punya kisah yang diriwayat, yang dinukil, yang diceritakan di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kisah itu dijelaskan kaum muslimin yang dirahmati Allah, suatu kali Imam Ahmad bin Hanbal duduk-duduk dalam majlis ta'lim beliau. Majlis ilmu beliau duduk-duduk dengan santri beliau. Kecil beliau dengan kepada santri, wahai santri-santriku, sesungguhnya aku ingin sekali kepada suatu daerah. Yang daerah tadi jauh dari kota Irak, dari Baghdad. Kecil santrinya, mangga kau kasinan. Mangga kau kasinan dan kau turun wahai guru, ndak dong kasinan dong. Muridmu banyak di siku, ndak di sinan dong. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, anda tahu pokoknya ambo nyiupin kasinan. Ambo nyiupana kasinan tu. Pokoknya ambo nyoba jalan gini kojo. Kata santri-santrinya, kalau bantu itu wahai guru, silahkanlah engkau pergi dan kami akan mengkoordinirkan bagaimana majlis ini tetap hidup. Maka jalanlah Imam Ahmad bin Hanbal. Sampailah satu negari itu Bapak Ibu. Allah sampai maghrib, masuklah ke dalam satu masjid. Solatlah Imam Ahmad bin Hanbal di dalam masjid itu. Lah sudah solat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah selesai solat Isya, Imam Ahmad bin Hanbal tak tahu kama ke diujuk badan dah. Kama ke diinapkan badanku malamku tak tahu dah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di negara itu tak tahu Imam Ahmad itu adalah seorang ulama besar yang hafal 1 juta hadis. Kenapa? Karena tak ada media ketika itu. Tak ada foto ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau datang Ustaz kondang ke Kabupaten Senayan, kau tahu apa? Yang kondang di media sosial, kayak contoh Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, dia tahu bu? Dia pernah bersobok? 5 di TV, di YouTube. Datang beliau kemari Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia tahu bantuannya. Dia tahu bantuannya bu. Dia awak tahu, dia awak pernah cari di YouTube, pernah cari di media sosial. Tapi lain hal dengan masa Imam Ahmad bin Hanbal. Tak ada YouTube, tak ada HP, tak ada segala macam, tak ada foto. Kamu akan dicari. Makanya manusia ketika Imam Ahmad bin Hanbal sampai ke masa itu seperti orang biasa saja. Pakaiannya biasa, tak seperti Buya Gadang loh apa itu. Pokoknya biasa, pakai biasa-biasa, pakai sendal jepit biasa. Padahal hafal 1 juta hadis dan menjadi mufti ketika itu Bapak Ibu. Dan banyak mengarang hadis. Banyak menuliskan kitab-kitab hadis. Salah satunya adalah kitab Musnad Ahmad. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita, tak ada satu pun orang yang kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal di masa itu. Kemudian sudah Isya, mulai tekan tua badan Bapak Ibu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berbaringlah di dalam masjid. Sedang berbaring itu datanglah pengurus masjid. Syekh itu bukan Syekh Gadang bu ya. Orang gaib. Tua, jago lalai tua. Cik Imam Ahmad bin Hanbal. Ada tu. Tak boleh lalu di masjid tu. Masjid tu bukan tempat lalu. Cik pengurus masjid tadi. Imam Ahmad bin Hanbal di usia kedua. Baik, keluar. Resiko tempat lalu orang.
Kata Imam Ahmad bin Hanbal, izinkanlah aku lalu agak sehari semalam ku senyum. Tak bisa, lalu keluar. Akhirnya lalu lah di teras masjid. Lalu di teras masjid, datanglah pengurus tu beliau. Pak, tak boleh lalu siko doh. Kau masjid jo, tak boleh lalu masjid. Betul kalau pengurus menganggap dirinya tu punya masjid. Tapi kalau dia menganggap masjid ku milik Allah, maka pastinya akan muliakan siapapun yang datang ke dalam masjid. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dengan kemurahan hatinya, baiklah. Kebetulan lewat tukang roti. Laki-laki seumuran hampir 10 tahunan. Lewat tukang roti. Kecil tukang roti tadi, wahai orang tua, kemarilah. Dari tadi yang bocah lihat engkau di usia dari masjid, sudah tu pergi ke teras. Kini ke kamar engkau ke bayi. Itulah anak muda. Ambo nak tahu ke kamar. Anak muda pun nak tahu pak bu. Siapa sebenarnya? Ambo dah tahu ke kamar tu. Aman tu pak, baiklah ke rumah ambo jamu pak. Malamlah di rumah ambo, bara ke 7 dia pak. Sampailah di rumah pemuda tadi, tukang roti tadi, maka dijamu Imam Ahmad, dia makanan, dia roti, pokoknya dijamu seperti tamu. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dipersilakan untuk lalu. Wahai orang tua, itu tampil pak, ada kamar, silakan lalu, ambo nyo kena puas sebentar. Baiklah Imam Ahmad ke dalam bilik, tapi tak mau lalu matul. Matul tak mau lalu. Dek mandanga laki-laki tadi sedang membuat sesuatu di dapur. Baiklah Imam Ahmad bin Hanbal kasinan. Sebelum sampai di dapur, Imam Ahmad mencaliak dari jauh dulu. Kerajo laki-laki tadi. Dah sampai di dapur tadi, caliaknya lah. Rupanya laki-laki tadi, pemuda yang membuat roti tadi, mulutnya sedang menggerimi-gerimi. Gerimi-gerimi, di situ bahasanya apa? Sama pak? Menggari-gari, menggerimi-gerimi. Mengecek-ngecek surang. Menggari-gari surang. Tapi terangnya sayup-sayup. Kemudian dakiklah Imam Ahmad. Maaf pemuda, yang engkau baca tu singkat cerita ni ada komunikasi sebelum tu Bapak Ibu kita singkat saja kerana hampir 9:30. Biko tapi yang buat takkan tua biko. Jadi namun nak taluk lah. Jadi kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ahmad menghampiri laki-laki tadi. Kecil Imam Ahmad, wahai laki-laki, dari tadi yang mau cari engkau sedang mengadon roti. Kira-kira nan engkau baca selama madon roti. Madon roti itu lama bu. Bu ya, aku pernah ambil roti. Mungkin ibu-ibu lah pernah. Ada masukan tapuang, masukan gula, masukan garam. Setiap memasukkan adonan dibaca menggerimi munculnya itu. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa nan engkau baca? Kecil laki-laki tadi, ambo membaca istighfar. Astaghfirullah setiap memasukkan satu adonan. Tiap masukkan cek telur, ambo baca istighfar. Setiap masukkan gula, ambo baca istighfar. Setiap melakukan apa saja, ambo bacakan istighfar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Allah berapa tahun kau lakukan itu? Selama hampir puluhan tahun umur ambo balik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejaknya tahu ada sebuah hadis yang menyatakan siapa saja yang membaca melazimi istighfar tadi, Allah akan mudahkan kehidupannya, Allah akan ijabah doanya. Kemudian apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, dari mana engkau tahu hadis itu? Ada seorang imam gadang tinggal jauh di suatu tempat. Dan namun pernah bersobok jurang tu. Siapa? Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad tu lah senyum-senyum saja. Akhirnya kata Imam Ahmad bin Hanbal, selama tu kau amalkan. Yo. Terus ada terjadi, kata syekh tu, kata ulama tu, kata imam gadang tu, siapa yang membaca tu akan Allah mudahkan hidupnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lah dimudahkan hidupmu, Allah maaf. Tak rasa ringan hidupku ketika baca istighfar. Kemudian dijabahkan doamu. Ya, sudah dijabahkan doamu seluruhnya. Allah. Terus mengaju ke baca tu, aduh cik le yang alun. Aduh cik le yang alun. Allah diajak, Allah dikabulkan sadonya. Untuk aju ke baca istighfar. Aduh cik le yang alun Allah kabulkan.
basobok jo ustaz tu. Ikut dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Amonyo basobok dengan ustaz tu, amonyo basobok dengan ulama tu. Amonyo basobok je Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kita cerita Bapak Ibu. Wahai pemuda, gara-gara engkau ambo tak punya tujuan kemari. Gara-gara engkau ambo pergi ke masjid diusir oleh pengurus masjid. Sampai di teras ambo diusir lo. Akhirnya bersobok je engkau. Rupanya gara-gara engkau satunya. Itu heran pemuda tadi. Dah mengalah dia. Mengalah mo. Kata laki-laki tadi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Wahai laki-laki, ketahuilah sesungguhnya aku adalah Ahmad bin Hanbal. Kira-kira apa perasaan ini? Ibu yang mendengar kini apa rasa? Rasa terharu. Bagaikan artis bersobok dalam buku. Ada tak orang mengidolakan seorang ulama, Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau macam lihat ulama itu, wajahnya itu kalau tak mengecek pun tersirat dalam wajahnya itu senang hati orang cakap. Itu yang dia dapat. Bersobok dengan Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malamnya tahajud, siangnya mengarang kitab, belajar dan makannya sedikit. Artinya beliau siangnya puasa, malamnya sekali makannya. Kalau makan banyak berbesar. Itu kedakiannya dengan Allah Subhanahu dan bersobok dengan laki-laki yang selalu melazimkan istighfar dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kisah tadi, guru ambo ketika masih di Jawa Tengah dulu, dia giahkanlah satu amalan, insya-Allah kita amalkan sebelum kita meninggal. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita meninggal dunia, kita ada mencari seorang ulama yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lisannya berzikir kepada Allah, hatinya selalu bergetar ketika mendengarkan kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amalan yang diberikan oleh guru kita dulu? Yaitu membacakan istighfar sebanyak 100 kali. Kalau tidak bisa sehari, kalau bisa Bapak Ibu mulai dari maghrib, baca maghrib 100 kali, baca subuh 100 kali. Untuk itu subuh kita baca Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar Allah menyelamatkan kehidupan kita di siang hari, kerja kita selamat di siang hari. Maghrib kita baca 100 agar Allah hapus pada dosa kita di siang hari dan Allah selamatkan malamnya. Ketika kita meninggal malam kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah selamatkan perjalanan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dosa, tanpa noda. Kecuali kalau seandainya kita punya kesalahan dengan manusia sebelum lalu, seluruhnya kita sudah ikhlaskan. Ya Allah, kalau ada orang berbuat salah kepada ambo, ambo sudah ikhlaskan ya Allah. Ada orang berhutang kepada ambo 5,000 saja ya Allah, ambo ikhlaskan. Tapi kalau 50 juta tidak ada ya Allah. Disiapkan lah mah ya. Dapat mah ya. Dia mah. Ada orang berhutang 50 juta, ikhlaslah ya Allah ada. Ambo biasalah sebagai sedekah. Nah, itu tidak mungkin kan. Tapi ada je tu Bapak Ibu. Ada je. InsyaAllah termasuklah kita di dalam tu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dapat kita sampaikan, kita amalkan, karena memang takziahku selain daripada memberikan amalan dan kita pun mengingat tentang kematian. Persiapkan amalan kita. Salah satu yang kita amalkan yaitu membaca istighfar sebanyak 100 kali. Kalau tidak bisa 100 kali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bacalah semampu kita saja. Kalau bisa kita rutinkan dalam hidup kita, subuh 100, maghrib 100. Sudah itu tutup dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, penghulunya para istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani. Itu dibaca subuh sama maghrib. Sudah baca istighfar tu, baca Allahumma anta rabbi. Sudah tu subuh kita baca Allahumma anta rabbi. InsyaAllah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mendoalah supaya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita tutup pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, yang penuh berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mari sama-sama kita lantunkan doa semoga ayah kita
orang tua dari anak-anak, menakan kita yang sudah ditinggalkan oleh ayah mereka. Kita minta kepada Allah, ayah mereka, ayah kita, om kita, mama kita diberikan kelapangan oleh Allah di alam sana. Kemudian kita yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijaddina wa lijaddatina wa liustazina wa liasatizatina wa limasyayikhina wa liman ahabbana wa liman ahsana ilayna wa liman ghaba anna wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واجعل الجنة مسواه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واجعل الجنة مسواه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران. اللهم اجعل قراءتنا وتهليلنا له ولهم فداء من النار ونورا ورحمة في القبور وشافعا يوم القيامة وجوازا وعدة على صراط مستقيم وظلا في شدتها ليوم المحشر ومتوسلا في جنة النعيم المقيم. وارفع درجاته وارفع درجاتها وارفع درجاتهم وارفع درجاتنا في الجنان يا هنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متعنا بالنذر إلى وجهك الكريم مع أحبابنا في جنة النعيم المقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم جملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا وأجلنا وأعمرنا يا الله بحسن الخاتمة والسعادة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة والسقاوة. وأخرجنا من الدنيا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن يا رب. السلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Itu saja doa yang dapat kita sampaikan dan tausiah, takziah yang dapat kita lantunkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Ya rabbal alamin, dan Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang saleh. Dan kita tutup perbanyak maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sama kita dengarkan pelajaran dari guru kita, ustaz kita. Nah, semoga dapat kita amalkan apa yang beliau sampaikan. Sekian saja mungkin. Ana juga minta maaf dan kita ucapkan kepada ustaz kita jazakumullah khairan, dan kepada kita semua jazakumullah khairan. Semoga Allah menerima amal kita semua. Dan semoga Allah mengijabah doa-doa yang kita lantunkan. Itu saja mungkin. Subhanallah wa ta'ala anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Alhamdulillah hujan tadi. Hah? Hah? Nó cari je luar. Aman di pesantren dulu tahun 2004. Ah, nggak makan. Di Randa dulu Pak. Ini lagi ngasih tapi sekolah kan. Jadi kita sama dulu sekolah aja